Di sebuah desa kecil bernama Desa Ceria, hiduplah anak-anak dengan penuh keceriaan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka suka bermain, berbagi cerita, dan bermimpi bersama. Suatu sore yang cerah, di lapangan tengah, anak-anak sedang bermain lompat tali dan petak umpet. Sampai sesuatu yang tak biasa terjadi. Lah Ewali harus sini. Aku menemukan kata tua di gudang rumah Naya Rara. Apa ini bukan kata biasa? Kata apa ini? Udah begitu. Coba kita lihat deh. Tadi aku disuruh Nenek Rara untuk mencarikan sebuah baut. Namun yang kutemukan di gudang itu bukan baut, melainkan sebuah kotak peti harta karun yang ada di tumpukan-tumpukan buku di gudang. Lalu aku pun membukanya. Aku penasaran. Setelah itu aku melihat dalamnya. Dan ternyata itu adalah peta harta karun. Peta tersebut aku akan bawakan kepada teman-temanku untuk memperlihatkan kepada mereka bahwasanya aku menemukan peta harta karun ini. Nah, jadi seperti itu ceritanya bagaimana aku bisa menemukan peta tua ini. Nih, lihat deh. Ada tanda X besar di tengahnya. Ini adalah hutan pelangi dan ada lamang-lamang aneh di pinggirannya. Haha, bisa jadi itu cuma petunjuk buat cari peta pohon legendaris yang katanya bisa ngomong sendiri. Jangan bercanda, Tami. Lihat deh, tulisannya kuno, kayak ditulis pakai pena bulu ayam. Tapi kalian tahu kan, katanya hutan pelangi itu banyak hantu dan suara-suara menyeramkan. Tenang aja, aku bawa bekal lebih banyak kok. Nanti kalau hantunya lapar, kasih ini aja. Coba deh lihat bawah sini seperti tulisan kecil. Sepertinya ini bahasa kuno, tapi aku kenal hurufnya. Anda bukanlah emas, tapi cahaya hati yang tulus. Ini seperti pesan moral. Apa ibu anak-anak di sana? Oh, kayaknya mereka lagi ngobrol ya di sana. Anak-anak, sedang apa kalian berkumpul di sini? Kami lihat tadi kalian seperti sedang bisik-bisik. Kami sedang melihat hutan pelangi di peta yang didapatkan dari gudang rumah Nenek Ranat. Oh, hutan pelangi. Hutan pelangi memang indah, tapi banyak menyimpan misteri. Banyak mereka yang tersesat karena mereka tidak saling percaya. Tapi, jika kalian saling menjaga, saling mengingatkan, bersikap baik, kalian akan siap menghadapi apapun. Kami tidak akan pergi untuk main-main. Ini adalah misi pencarian, bukan hanya harta, tapi kebenaran. Dan kita akan selalu bersama, tidak peduli seberapa sulit jalannya. Petualangan ini akan menjadi cerita terindah dalam hidup kita. Teman-teman, nanti besok kita ke hutan pelangi yuk. Ayo. Ya udah, aku mau membereskan ini. Nanti kalian kumpul di sana ya. Nanti aku akan nyusul kalian. Iya. Yuk kita pulang terlebih dahulu yuk. Ayo. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dan begitulah, dengan semangat yang membara, hati yang penuh harapan, dan tali persahabatan yang kuat,
anak-anak desa ceria memulai perjalanannya menuju hutan pelangi. Mereka tak tahu apa yang menanti di jalan. Tapi, satu hal yang pasti, pelajaran terbesar sudah mulai tumbuh di hati mereka. Hari itu, matahari sangat bersinar di atas desa ceria. Langit biru tanpa awan dan udara pagi membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga dari perkarangan warga. Di antara suara ayam, denting panci, dan sapaan ramah, seorang anak berlari tergesa-gesa dari arah rumah paling ujung desa. Ih, pelan-pelan lah. Mau kemana pagi-pagi begini seperti dikejar kerbau? Iya Bu Rini, aku menemukan kakak tua di desa mereka. Kayaknya ini harta karun. Tapi aneh Bu, ada lambang-lambang dan simbol-simbol seperti zaman dahulu. Aduh, Ki, jangan sampai ini cuma bungkus tempe ya. Tapi Bu Rini lihat raut mukamu itu Ki penuh dengan semangat. Iya Bu, aku yakin ini bukan kata biasa. Ya udah ya Bu, aku mau ngumpulin teman-teman di lapangan. Hati-hati ya Nak. Iya Bu, hayu Bu. Ya Ki. Hai, Kiki ada apa? Oh, itu katanya Kiki nemuin peta harta karun di rumah Nenek Rara. Apa itu? Peta harta karun, Bu. Harta karun? Emang ada harta karun? Nggak tahu, saya juga bilang jangan sampai itu cuma bungkus tempe. Aduh, di mana itu Ibu tempatnya? Di rumah Nenek Rara. Dia nemuin di rumah Nenek Rara petanya. Hai teman-teman, kalian harus lihat ini. Nih, wah, Coba lihat. Apa? ini adalah hutan pelangi. Oh, iya. Dan dari sinilah kisah luar biasa itu benar-benar dimulai. Petualangan pun dimulai. Mereka melangkah dengan penuh semangat, menyusuri jalanan kecil yang ditutupi oleh akar-akar yang tua. Hutan pelangi pun perlahan menyambut, tetapi bukan dengan suara ramai, melainkan dengan bisikan angin dan cahaya yang menembus celah dedaunan. Langkah-langkah kecil pun mulai ragu, tetapi hati mereka tetap ingin maju. Oke teman-teman, kita masuk hutan pelangi. Ayo. Awalnya kukira ini hanya jalan setapak saja, tetapi semakin maju, semuanya terasa berbeda. Kalian dengar tidak? Tidak ada suara warga desa di sini. Tidak ada. Iya, yuk. Lihat, ada cahaya di atasnya. Warnanya bukan cahaya biasa. Ini seperti fenomena optik, tapi entah kenapa hatiku ikut berdebar. Sepertinya ini bukan sekedar cahaya biasa. Dengar baik-baik, ada suara bisikan kan? Seperti suara orang tua. Aku samar, aku dengar suara berkelanjutan atau tidak? Kiki, apa sebaiknya kita pulang saja? Kalau tersesat gimana? Aku takut. Tenangin, takut itu wajar kok. Kita bareng-bareng di sini, iya kan? Iya. Oh.
Anak kecil dengan mimpi besar, harta karun hanya untuk yang berarti jernih. Pulanglah sebelum kalian tersesat selamanya. Itu dia, hantu. Kiki, kita pulang saja. Aku mau pulang. Tenang Nina, lihat kita semua ada di sini. Kamu aman, oke? Kau bukan apa-apa dibandingkan dekat kami. Kami tidak takut hanya karena bayangan. Kami tidak takut karena kami bersama, kami saling jaga. Yuk kita nyanyi bareng. Lagu persahabatan bisa bikin hati kita tenang. Dan juga bisa mengusir makhluk gelap kayak kamu. Setuju, lagu Laskar Pelangi datang dari hati yang bersih. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kalian luar biasa. Aku kira awalnya kita nggak bakal bisa lanjut, tapi ternyata kita kuat ya. Kekuatan kita bukan di tangan, tapi di hati. Dan lagu tadi beneran magis. Kalian telah menemukan senjata pertama dalam hutan ini, yaitu keberanian dan persatuan. Tak semua yang masuk ke sini bisa menemukan itu. Senjata pertama, keberanian dan persatuan. Catat. Teruslah berjalan mengikuti cahaya di antara pohon-pohon, tapi ingat, perjalanan ini akan terasa sulit. Jangan sampai ego atau ketakutan menguasai kalian. Tenang, kita akan satu langkah, satu hati. Sampai jumpa lagi di rintangan berikutnya. Kali ini aku gak akan mundur. Ayo kita teruskan perjalanan. Petualangan ini belum selesai. Kita pasti akan sampai tujuan kalau kita bersama-sama. Perjalanan baru saja dimulai. Rintangan pertama telah mereka lewati bersama kekuatan hati. Tapi hutan pelangi masih menyimpan sebuah rahasia. Dan persatuan mereka akan diuji berkali-kali, terus berkali-kali lagi. Mereka terus melangkah ke dalam hutan yang semakin gelap dan tenang. Sampai akhirnya tiba di sebuah tempat yang aneh. Akar-akar raksasa menjulur dari segala arah seperti tangan-tangan tua yang menjaga rahasia. Di tengahnya hutan berdiri adalah sebuah batu yang sangat besar dan bersinar lembut keperakan. Udara terasa lebih dingin dan sunyi. Tak ada suara burung, hanya detak jantung yang berasa. Telah jauh, tapi tidak semua layak sampai ke sini.
Apa yang kalian cari di hutan ini? Kami mencari harta karun, tapi bukan sekedar emas. Tapi kami ingin mengerti kenapa peta ini ditinggalkan. Dan kami percaya akan ada pelajaran besar di balik petualangan ini. Harta terbesar tak pernah diberikan dengan mudah. Hanya ketulusan yang dapat membuka jalan. Sekarang, jawab teka-tekiku. Dengarkan baik-baik. Jika satu dahan jatuh, yang lain tetap berdiri. Siapakah aku? Kalau ada satu dahan jatuh, tapi tetap ada yang berdiri, apakah jawabannya pohon? Bukan. Mungkin jawabannya persahabatan sejati. Karena persahabatan sejati akan tetap bertahan. Belum tepat. Payung, biar hujan tetap berteduh bareng. Ini bukan soal benda, ini soal nilai. Ada makna yang harus kita pahami bersama. Bagaimana kalau kita salah terus? Apa kita akan terjebak di sini? Tenang Nin, kita jawab ini bareng-bareng. Kita sedang tidak diuji otaknya saja, tapi hati kita juga. Aku rasa jawabannya adalah persahabatan. Karena dalam persahabatan, kalau yang satu jatuh, yang lain menopang. Kita tidak runtuh karena kita saling menguatkan. Jawabanmu benar. Kau menjawab dengan hati. Kalian telah membuka jalan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebersamaan. Kita berhasil karena kita percaya satu sama lain. Siapa yang berani melewati gerbang pelangi? Kami di sini bukan untuk serakah. Kami di sini mencari sesuatu yang lebih dari harta. Kami mencari pelajaran. Kami ingin tahu makna dari petualangan ini. Banyak yang datang sebelumnya. Mereka ingin emas, mereka gagal karena hatinya gelap. Tapi kalian berbeda. Karena kami datang bukan cuma untuk mengambil, tapi untuk belajar. Kami tidak akan pernah saling tinggalkan. Kalian telah lulus ujian kedua. Kejujuran dan tujuan murni. Maka jalan kalian terbuka. Dia berubah menjadi cahaya, seperti kembali ke alam. Lihat ke depan, jalan menuju cahaya. Kita harus lanjut. Ayo. Yuk. Dan begitulah rintangan kedua telah mereka lewati. Tapi bukan hanya jalan yang mereka buka, hati mereka pun semakin terang. Dalam hening hutan, mereka belajar bahwa harta sejati hanya bisa dimengerti oleh hati yang tulus. Selamat datang jiwa-jiwa muda. Kalian yang telah melampaui ujian akar kebenaran dan bayangan ketakutan. Aku adalah burung pelangi, penjaga cahaya hati. Dan aku telah mengawasi kalian sejak awal langkah perjalanan kalian. Warna-warnamu begitu indah. Kau seperti mimpi yang hidup. Apakah kau tahu di mana harta karunnya? Kami sudah sejauh ini. Harta yang kalian cari sesungguhnya telah kalian dapatkan, yaitu saat kalian saling membantu, saling menguatkan, dan terus berjalan dalam kegelapan. Itulah harta sejati. Jadi gak ada peti emas, mahkota raja, atau tumpukan permata raksasa? Peti emas bisa dicuri, mahkota bisa hilang, tapi keberanian dan kasih sayang akan tinggal selamanya di hati. Saat Nina takut, kita lindungi. Saat kita ragu, kita bersama. Mungkin ini lebih dari harta. Ambillah, ini adalah biji pelangi. Tanamlah di tempat yang penuh kasih. Ia akan tumbuh menjadi keajaiban, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk seluruh desa kalian. Seperti merasa baru pulang dari dunia lain. Dunia mengajarkan kita menjadi lebih baik. Terus jaga hati kalian anak-anak, karena itulah harta yang paling berharga dan tidak akan pernah pudar. Tak ada emas dalam tas mereka saat mereka pulang.
Tapi mereka membawa sesuatu yang lebih langka, yaitu harapan yang bisa tumbuh dan menyinari seisi desa. Anak-anak, kalian telah membawa pulang cahaya baru. Tak bisa Bapak bayangkan bahwa langkah kecil yang telah kalian lakukan bisa membawa perubahan yang sebesar ini. Iya Pak, kami juga sudah menanamkan biji pelangi yang akan kami tanam nanti. Kalau begitu, ayo ikuti Bapak untuk menanam biji pelangi. Begitu, aku mau ngambil dulu sambonya. Iya, Tuan. Wawan, jangan lupa, ini biji pelanginya. Ini bukan hanya sekedar menanam pohon, tetapi ini seperti membuat kenangan yang tumbuh menjadi pohon. Pohonnya tumbuh, daunnya seperti pelangi. Lihat, ada cahaya dari tanah. Sekarang kami tahu, harta bukan emas atau permata, bukan benda yang bisa dipegang atau dijual, tapi hati yang tulus, sahabat yang tetap ada saat kita jauh, dan keberanian untuk memilih yang benar dan baik. Dan di tengah-tengah tanah yang mereka cintai, tumbuhlah pohon pelangi. Itulah bukan pohon biasa, tetapi pohon dari kasih, keberanian, dan impian. Dan begitulah hutan
Hutan pelangi tak menyimpan harta yang biasa, melainkan harta yang luar biasa yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang murni dan tumbuh di dalam jiwa yang saling percaya. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.